صالحة من خيرات الدنيا والآخرة، وأن الله سبحانه وتعالى يقضي حاجاتنا وحاجاتكم من حوائج الدنيا والآخرة، حاجة الدنيا بالرضا والميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة، دافع لكل شر ولكل خير، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجه الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله سيدنا ونبينا محمد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن سادات أصحاب رسول الله أجمعين وقالوا حسبنا الله. Mari bersama-sama. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du, yang saya hormati, yang saya muliakan segenap para alim ulama, asatidah, tokoh masyarakat, sesepuh, bini sepuh, kaji sepuh, jajaran pimpinan, jajaran pengurus takmir dan remaja Masjid Al-Basyirah, hadirin hadirat muslimin muslimat jamaah salat maghrib, jamaah majlis taklim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kajian kita dari tafsir surah Yasin. Surat ini diberi nama surah Yasin, dan surat ini Makkiyah. Apa arti Makkiyah? Turun di Makkah. Diturunkan di Makkah karena Rasulullah 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Menjadi nabi di usia 40 tahun di Makkah dan 13 tahun di Makkah sampai usia 53. Sepanjang waktu ini turun berbagai macam ayat dan surat secara bertahap, secara acak dan random. Maka surat-surat dan ayat ini disebut surah Makkiyah. Selanjutnya Rasulullah hijrah ke kota Madinah, tinggal di Madinah selama 10 tahun, mulai usia 53 sampai usia 63. Sepanjang 10 tahun di Madinah ini turun berbagai macam surat dan ayat dari waktu ke waktu secara random dan acak. Selama ini disebut surah Madaniyah. Nah, surah Yasin ini ternyata Makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qauluhu ta'ala. Ini sudah ya, ini menyegarkan ingatan saja. Ini review kembali. Yasin
Artinya ada yang mengatakan ini huruful muqatta'ah seperti alif lam mim yasin nun taha alif lam ra kaf ha ya ain sad dan lain sebagainya. Sebagian mufassirin memberikan tafsir hadhil huruful muqatta'ah, ini adalah potongan huruf yang dirangkai. La ya'lamu ilmuha illallah, tidak mengetahui ilmu dan hakikatnya kecuali Allah. Kemudian di sini surah Yasin ada yang kemudian menafsirkan Yasin ma'nahu ya insan, wahai manusia. Yang dimaksud manusia di sini bukan seluruh manusia, tapi manusia yang dimaksud adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seperti Allah Ta'ala itu menyapa wahai insan, wahai Nabi Muhammad. Lanjut, kemudian wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran. Hakim bermakna dua, Hakim bermakna Al-Quran ini penuh hikmat dan kebijaksanaan. Kalau ingin bijaksana dalam menjalani kehidupan, maka jalani hidupmu sesuai dengan tuntunan cahaya Al-Quran. Yang kedua maknanya wal Qur'anil Hakim, artinya demi Al-Quran yang hukum. Di dalam Al-Quran dijelaskan berbagai macam hukum, batasan-batasan hukum. Ya, dua makna ini ya benar ya. Al-Quran itu penuh hikmah dan kebijaksanaan. Al-Quran juga berisi hukum-hukum, aturan-aturan dalam kehidupan. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad. Innaka, sesungguhnya engkau. Maka ayat pertama Yasin yang diberi tafsir wahai manusia, yang dimaksud adalah wahai Nabi Muhammad. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad laminal mursalin, sungguh merupakan salah satu rasul utusan Allah. Nabi Muhammad bukan satu-satunya rasul, tapi sebelum beliau ada para nabi dan para rasul. Ala siratim mustaqim, yang para rasul itu semuanya berada di jalan yang lurus. Baik. Hari ini tadi 4 ayat ya. Sekarang ayat yang kelima. Qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilal azizir rahim. Ayat kelima, tanzilal azizir rahim. Aziz. Apa tadi? Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Ini jadi artinya apa? Jalan yang lurus itu, Tanzilul Azizir Rahim, yang diturunkan oleh Al-Azizir Rahim, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Aziz yang maha mulia, Ar-Rahim yang maha penyayang, kasih sayang, yang maha penyayang. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun.
Jalan yang lurus itu, ulangi lagi ya. Yasin, wahai manusia, yaitu wahai Nabi Muhammad, wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh hikmah, yang penuh dengan aturan hukum. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad salah satu dari para rasul dan utusan. Ala siratil mustaqim, yang berjalan di atas jalan yang lurus. Tanzilal azizir rahim, Al-Quran tadi, wal Qur'anil Hakim, Quran yang penuh hikmah, Quran yang berisi aturan-aturan hukum. Tanzilal azizir rahim, yang diturunkan oleh Allah yang maha mulia dan maha penyayang. Apa fungsi Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Ta'ala? Apa fungsi Rasul yang diutus di atas jalan yang lurus itu? Litundhira qauma, untuk mengingatkan dan memperingatkan suatu kaum, ma unzira aba'uhum, yang telah diingatkan generasi ayah-ayah mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam di masa itu, di zaman itu, menerima Al-Quran dari Allah Ta'ala. Beliau Rasul yang berada di jalan yang mustaqim lurus. Al-Quran dan Rasulullah itu litundhira qauma. Fungsi Rasul, fungsi Al-Quran saat itu mengingatkan, memperingatkan kaum Quraisy. Apa yang diperingatkan kepada orang Quraisy? Ma'untura aba'um, peringatan yang sama yang telah diperingatkan orang tua mereka. Fahum ghafilun, dan mereka generasi itu sekarang ghafilun, lupa terhadap iman dan lupa terhadap jalan yang lurus dan baik. Ini diterima? Ada koneksi? Atau bulat? Jelas? Jelas atau bulat, Pak? Jelas? Baik. Tanzilal azizir rahim litundhira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Fungsi Al-Quran, fungsi Nabi Muhammad mengingatkan kaum Quraisy sebagaimana orang tua mereka, ayah-ayah mereka terdahulu diperingatkan juga. Fahum ghafilun, maka mereka saat ini, generasi orang Quraisy sekarang itu ghafilun, mereka lupa terhadap keimanan orang tua mereka, lupa terhadap jalan yang lurus. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Ini kalimatnya. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Laqad haqqal qaul, sungguh haqqal qaul ay wajibal adab, sungguh haqqa yahaqqu tahqiq, benar-benar terjadi. Haqqa tahqiq, haqqul yaqin, benar-benar terjadi. Al-qaulu, perkataan itu. Perkataan apa? Ada. Ala aktsarihim, kepada kebanyakan dari mereka. Hum la yu'minun, dan mereka orang-orang yang tidak beriman. Datang Rasulullah, datang Al-Quran, mengingat kepada mereka, tetapi aktsaruhum la yu'minun, tapi banyak di antara orang-orang Makkah itu menolak hal itu. Bagaimana kalau penolakan terjadi? Haqqal qaul wajibal adab, sungguh akan menerima balasan azab kepada mayoritas dari orang-orang Quraisy Makkah. Fahum la yu'minun, karena mereka
tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, tidak beriman kepada Nabi Muhammad, kepada Al-Quran. Sampai di sini jelas? Sampai ayat yang ke-7, ayat 1 sampai ayat ke-7. Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, ada pertanyaan atau tidak? Atau sambil dicicipi dulu kopinya, kopi Bapak. Ini tafsir serius banget ya. Kemarin-kemarin gak seserius ini, kena tafsir Al-Quran, serius ya. Kenapa? Ya karena yang kita baca adalah kalamullah, yang kita baca adalah firman Allah, yang kita baca adalah ayat suci, yang kita baca adalah Al-Quran. Maka ini kalamullah ya, firman Allah, kalimat-kalimat dari Allah yang maha agung, yang maha besar, yang maha mulia. Maka aura dan suasananya kebawa sampai kita. Padahal ya kita cuma baca tafsir ya. Gak salah kalau orang-orang terdahulu yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu mereka terbawa dengan membaca Al-Quran. Nah, yang kalau sholat itu baca Al-Qurannya bisa berpanjang-panjang karena jiwanya terbawa. Bagaimana para sahabat itu baca Al-Quran panjang, bagaimana ketika sahabat itu yakhtimul Quran, menghatam Al-Quran dalam sholat, bagaimana Umar bin Khattab membaca 1-2 ayat dalam sholatnya kemudian diulang-ulang ayat yang sama, baca berulang-ulang. Kenapa? Karena jiwanya terkoneksi dengan Allah Ta'ala, dan koneksi itu begitu kuat. Bagaimana sahabat membaca Al-Quran, Rasulullah mendengarkan, dan Rasulullah berlinangan air mata. Kenapa itu terjadi? Ya, karena koneksi jiwa dengan Al-Quran, dengan Allah kuat. Kita ya Alhamdulillah memang belum kuat-kuat banget lah, tapi minimal ketika baca Quran juga jadi merasa serius, terasa serius, agung, mulia. Baik, lanjut. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adqani fahum mughmahun. Baik, ayat ke-8. Inna ja'alna fi a'naqihim, sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa ta'ala, ja'alna fi a'naqihim, kami jadikan fi a'naqihim, di leher-leher mereka, aghlalan, belenggu. Kami Allah Ta'ala menjadikan belenggu di leher mereka. Apa ini? Nazalat fi Abi Jahl wa sahibaihi al-Makhzumiyain. Ayat ini spesifik turun kepada Abu Jahal. Mohon maaf, ini waktu saya begini kan terbaca ya. Wa sahibaihi, dan dua teman Abu Jahal al-Makhzumiyain dari Bani Makhzum. Abu Jahal dan dua orang dari Bani Makhzum, 3 orang jadinya ya. Kami jadikan di leher mereka belenggu. Wadzalika, hal itu, anna Aba Jahal, sungguh Abu Jahal itu kana qad halifa, pernah bersumpah, la in ra'a Muhammad yusalli la yuradikhanna ra'sa. Abu Jahal ini pernah bersumpah, apabila dia Abu Jahal melihat Nabi Muhammad sholat, ini bahasanya la yuradikhanna ra'sa, takap dase,
Mohon maaf ya, bahasa terjemahannya kasar. Kenapa? Karena pilihan kata ini kasar. Pilihan kata ini kasar, ini keras ini kalimatnya. Maka bacanya juga kan. La yuradhikhanna ra'sah. Keprok ndase. Aku pecahkan kepalanya. Ini rencana jahat Abu Jahal. Fa'atahu wa huwa yusalli wa ma'ahu hajar liyunniqahu. Maka kemudian Abu Jahal dengan sengaja mencari-cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yusalli, maka didapati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang sholat. Wa ma'ahu hajar, dan Abu Jahal sudah membawa batu liyudniqahu, untuk dihantamkan kepada kepala mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma rafa'ahu uthbitat yadahu ila unuqihi wa laziqa al-hajar biyadihi. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khusyuk dengan salatnya, Abu Jahal ini sudah mengangkat batunya. Tadi sudah berencana akan apa? Kepruk. Kalau sekedar memukul itu kurang ya. Memukul tuh ya bisa. Nah, ini memukul gitu, bisa begini. Tapi ini kalau mengepruk kayak batu ya. Falamma rafa'ahu, ketika Abu Jahal mengangkat tangannya dengan batu itu, uthbitat yadahu ila unuqihi. Tiba-tiba tangannya itu kaku di dekat lehernya. Walazaqal hajar biyadi, kemudian batu ini menempel erat dengan tangannya. Kalau bahasa anak muda, nge-freeze. Falamma 'ada ila ashabihi fa akhbarahum bima ra'a saqata al-hajar. Maka ketika Abu Jahal ini gagal kan rencana dia untuk mengepruk kepala Nabi Muhammad, gagal. Kenapa? Nge-freeze. Abu Jahal ketika akan melakukan, mengeksekusi pekerjaannya itu kaku, tangannya tak bergerak, batunya nempel dengan tangannya, nge-freeze. Maka kemudian gagal. Lah yang kaku dan nempel ini, dia kemudian balik, dia berpaling dari Rasulullah, putar haluan dengan posisi seperti itu, dengan posisi akan menyerang Nabi Muhammad, tapi nge-freeze. Ya karena kaku ini, dia putar balik. Ada il ashabi, kembali ngadap dengan teman-temannya yang dua orang Bani Makhzum. Fa akhbarahum bima ra'a. Dia Abu Jahal katakan apa yang ia rasakan. Saqatat hajar, baru setelah itu batunya bisa lepas dari tangannya. Faqala rajul min Bani Makhzum, maka temannya ini yang dari Bani Makhzum mengatakan, ana aqtuluhu bihadzal hajar. Sudah, wes kon ingrio, aku saya mateni. Ana aqtuluhu bihadzal hajar. Sudah, biar saya saja yang akan membunuh Muhammad dengan batu ini. Fa'adahu wa huwa yusalli. Sekarang gantian, orang pertama dari Bani Makhzum menggantikan tugas Abu Jahal mendatangi Rasulullah wa huwa yusalli. Rasulullah sedang salat, liyarmiyahu bil hajar. Ya sama, akan menghantam Rasulullah dengan batu. Fa'amallahu ta'ala basarahu. Seketika itu pula Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan kemampuan penglihatan orang pertama dari Bani Makhzum ini, sehingga buta seketika. Faja'ala yasma' sautahu wa la yara. Maka dia hanya mendengar suara-suara tapi tak tampak apa-apa.
Pak, Bu, kalau ini jelas mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, karena Allah Ta'ala melindungi Nabi Muhammad. Ini minta maaf ya, kok kemarin gak sengaja medsos gitu ya, gak sengaja video perempuan jaga warung pinggir jalan. Ada pengunjung yang lewat, mampir sebentar, ngambil rambut si perempuan yang jaga warung, kemudian berangkat. Ketika ditinggal, ini tiba-tiba menjadi bu, tapi sekilas tak baca detail benar atau enggak. Yo sihir ya, sihir, teluh dan lain sebagainya. Maksud saya, kalau yang buatan manusia, usahanya jin dan setan aja bisa. Nah kalau ini kan dari Allah Subhanahu, ini bukan dibandingkan, ini nggak dibandingkan. Teman, ya yang begitu, kalau yang bantuan jin aja bisa, apalagi ini yang dari Allah. Faja'ala yasma' sautahu wa la yarah. Maka manusia pertama dari Bani Makhzum ini buta seketika, mendengar tapi tak bisa melihat. Faraja'a ila ashabi falam yarahum hatta nadauh. Maka dia putar balik sambil memanggil teman-temannya tadi, dan tidak bisa melihat teman-temannya, yaitu tidak bisa melihat Abu Jahal dan tidak bisa melihat temannya dari Bani Makhzum. Faqalu lahu ma sana'ta. Maka Abu Jahal dan orang Bani Makhzum bertanya kembali, bagaimana hasilnya? Apa yang sudah kau lakukan? Ma ra'aituhu, aku tidak bisa melihatnya. Walaqad sami'tu sawtahu, aku hanya bisa mendengarnya. Wa hala baini wa bainahu syai', tapi ada sesuatu yang menghalangi hingga aku tidak bisa melihat sama sekali. Ini yang kemudian fa'anzalallahu ta'ala, inna ja'alna fi a'naqihim aghlala. Sungguh kami jadikan di leher-leher mereka belenggu, tangan mereka terbelenggu dengan leher-leher mereka. Baik, ini kasus antara Abu Jahal dan dua orang Bani Makhzum yang ingin melakukan perbuatan permusuhan, ingin menyakiti, mengeksekusi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waja'alna min bainihim la yubsirun, waja'alna min baini aydihim sadda, dan kami jadikan di antara mereka sadda, ada penghalang. Wa min khalfihim sadda, di belakang mereka penghalang. Faghshaynahum, dan kami butakan mereka. Fahum la yubsirun, maka mereka tidak bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ke-9 dari surah Yasin. Sebelum lanjut, ada pertanyaan? Bapak Ibu, surah Yasin sudah hafal ya? Surah Yasin sudah hafal ya? Hafal? Hafal. Tapi kira-kira bacaannya udah standar belum? Nah itu. Apa katanya Yus selama ini Yasinan bareng-bareng? Kalau dites satu-satu kira-kira bacanya standar apa enggak? Ini kok enggak jawab dulu? Standar harus dibenarkan. Kira-kira sudah standar atau perlu ditahsin? Perlu ditahsin. Perlu ditahsin atau sudah standar? Perlu ditahsin. Gimana kira-kira? Coba ya. Oke, ayat pertama. Yasin. Bersama-sama.
Yasin. Gampang. Berapa harakat? Ya, huruf ya. Sinnya ada harakat Mat. memanjang seperti ini, seperti layar. Berapa harakat? Berapa harakat? Ya, di Indonesia kita diajarkan 6 harakat. Di Indonesia kita diajarkan 6 harakat. Tapi ada yang 4, 5, 6. Jadi kalau Anda bacaannya normal 6 harakat, agak buru-buru boleh 4 harakat. Beda ya. Yasin. 4 Yasin. Lebih pendek. Oke. Milih 4 atau 6? 6. Selama ini kalau yasinan kira-kira ambil 4 atau 6? 3 Pak. Oh, hal sepele ya. Tapi kalau tahu ilmunya kita nggak kaget. Kalau tahu ilmunya atau patokannya, ketika kita buru-buru nggak harus 6 kok, 4 pun boleh. Tapi tetap 4. Gak usah 3. Yasin. Bersama-sama. Yasin wal Qur'anil Hakim. Bersama-sama. Wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'af. Wal Qur'an. Qaf. Wal Qur'an di dalamnya. Wal Qur'anil Hakim. Bersama-sama. Wal Qur'anil Hakim. Innaka ghunna. Innaka ghunna. Inna 2 harakat. Innaka laminal mursalin. Bersama. Innaka laminal mursalin. Jangan lupa gunanya ya. Ini sama seperti Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 2 harakat. Gak boleh Iyyaka na'budu wa iyyaka. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 2 harakat. Ini juga begitu. Innaka laminal mursalin. Bersama-sama. Innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. Ala siratim mustaqim. Ain. Ala si. Bedakan sad, sin, shin. Ala siratim mustaqim. Mustaqim. Ada huruf sad, ada huruf ta, kemudian mim tasydid gunnah 2 harakat, kemudian qaf. Ala siratim mustaqim. Coba bersama-sama dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. Kalau dites sendiri-sendiri bisa? Insyaallah. Random aja pertama. Coba. Kameramen. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim.
Jadi bagus begitu bacaannya sekarang. Hal-hal kecil kalau memang dipelajari jadinya lebih bagus dan lebih sempurna. Sudah ada insyaallah. Baik, semoga jadi ilmu barakah dan manfaat. Belajar tafsir juga tahsin qiraah, gitu ya. Juga tahsin qiraah. Enggak apa-apa, Pak? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Bu. Enggak apa-apa ya. Jadi memang ada hal-hal yang perlu dinotis, ada hal yang perlu diperbaiki. Ya, sedikit-sedikit sini bersama, insyaallah semakin membaik. Amin Allahumma amin. Ini yang dapat kita kaji bersama pada malam hari ini. Semoga dijadikan ilmu barakah dan manfaat. Amin Allahumma amin. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Wal minkum, saya Taufik Muhammad Barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.